Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإقامة والاستقامة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء لمرضاة الله ووجه الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين يا rabbal alamin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah, segenap jamaah serta pengurus Yayasan Al-Maghfirah BB Jam Sostek, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keafiatan, kemudahan dalam setiap urusan dan dikabulkan semua hajat-hajat baik kita, wafat dalam keadaan husnul khotimah, amin Allahumma amin. Kita masuk ke dalam hikmah kelima. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ijtihaduka, upayamu yang terlalu berlebihan, fima, terhadap apa, dumina laka, yang dijamin, domana laka, apabila kita menisbatkannya langsung Allah yang menjamin bagimu, wataksiruka, dan kelalaianmu, fima talaba minka, dari apa yang Allah minta darimu, atau tuliba minka, dari apa yang diminta atasmu, dalilun ala intimasil basirati minka. Ini adalah bukti bahwa mata hatimu telah tertutup. Qala syarih, asyai al-madmunu lil abdi, sesuatu yang dijamin bagi hamba Allah. Namanya hamba ini kan ya budak. Budak karakternya adalah apabila disuruh jalan. Tapi kita berbeda. Diperbudak dengan rasa tidak diperbudak. Kita ini dikasih segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin, dikasih hurriyatul ikhtiyar. Semisal saya membawa anak saya yang kecil ke sini, itu ikhtiar, pilihan kita. Jadi kita tidak diperbudak, bahkan dibiarkan. Kalau perbudakan zaman dulu, kita nggak datang satu kali langsung disiksa mungkin. Atau upamakan kita karyawan. Ya. Kalau kita nggak masuk kerja, misalkan 3 kali berturut-turut sudah SP3. Gitu kan. Tapi banyak orang di dunia ini sebenarnya statusnya hamba Allah, sikapnya tidak seperti hamba Allah, dan perlakuan Allah kepada dia juga tidak bisa dikatakan seperti budak gitu. Karena diberikan begitu banyak kenikmatan bahkan sebelum dia mampu untuk beribadah kepada Tuhannya. Dan di sini harus kita pahami perkata, ilmu tasawuf itu tidak bisa kita syarah secara literal begitu. Karena ini kaitannya dengan rasa. Sesuatu yang dijamin bagi hamba, huwa rizkuhu, ia adalah rezeki bagi dirinya, alladzi yahsulu lahu bihi, qiwama wujudihi fid dunya, yang memang untuk mempertahankan wujudnya ini di dunia. La ilaha illallah, la ilaha. Ya. Wa ma'na kaunihi madmunan, maknanya dijamin itu annallaha ta'ala takaffala bidzalika, bahwa Allah itu yang nanggung. Allah yang nanggung. Dan ini iman kita, ilmu kita seperti itu. Wa farraghal ibada anhu, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya itu untuk merasa nyaman dan tenang terhadap urusan ini. Ya. Walam yatlub minhum al-ijtihad fi sa'i fihi walal ihtimam lahu, dan Allah tidak menuntutmu untuk melakukan upaya yang sangat berlebihan di dalam mencari apa yang sebenarnya sudah dijamin olehnya. Allah tempatkan kita di BPJS, ya itu penempatan. Di sini rezeki halal, artinya benar. Di sini tidak ada penghalangan ibadah, artinya tempat ini benar. Masih ada majelis taklim, tempat ini benar. Udah paling benar di sini. Kira-kira gitu. Nah, tapi bukan maknanya Allah itu menuntut antum harus jadi orang kaya,
Allah menuntut antum harus jadi muzaki, meskipun idealnya begitu. Walal ihtimam lahu. Dan Allah melarang kita tuh untuk berlebihan di dalam memikirkan tentang hal yang sudah Allah jamin. Lantas apa yang diminta oleh Allah sebenarnya? Kita ini hidup di dunia ini. Karena yang paling capek itu mengejar dunia, kata Bang Anwar. Karena sekuat apapun kita, ujungnya finishnya kematian juga. Yang diminta, wasyai'al matlub minal abdi, dari hamba, huwal amal alladhi yatawassalu bihi ila sa'adatil akhirah. Amal, perbuatan, aktivitas yang menyampaikan kita kepada kebahagiaan akhirat saat bangun tidur. Kebanyakan bagi orang yang beriman, dia akan memikirkan kira-kira apa yang akan kupersiapkan untuk menjemput kematianku. Yang kedua, dia pasti memikirkan apa saja yang sudah kuperbuat selama ini sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi ridho padaku, atau jangan-jangan Allah murka padaku. Bagaimana dosa-dosanya, bagaimana kesalahannya, itu semua pada saat bangun tidur seorang hamba, idealnya pasti begitu mikirnya. Dia nggak mikirin, waduh saya harus begini nih, harus cepat ke kantor, enggak. Tapi dia tidak terbelenggu di dalam pekerjaan itu sehingga akhirnya mengeluarkan dia dari kehambaannya kepada Allah. Tapi orang yang cerdas ketika dia bangun tidur memikirkan masa lalunya, kesalahannya, masa depannya di akhirat seperti apa, baru dia bekerja. Karena itu akan merubah mindsetnya ketika dia bekerja. Dia nggak akan korupsi karena dia bekerja untuk akhirat. Dia juga nggak akan melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Naam. Wal qurba minallahi ta'ala min ibadat wa ta'at. Dan upayamu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk ibadah dan ketaatan. Wa makna kaunuhu matluban, maksudnya dituntut dari dirimu, annahu maukulun ilaktisabil abdillahu wajtihadihi fih wa mura'atu syurutihi wa asbabihi wa uqatihi bihada jarrat sunnatullahi fi ibadihi. Yang dimaksudkan dituntut dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah seorang hamba hendaknya berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada upaya. Kita semua di BPJS ini kira-kira ada 1.000 orang nggak? Ada kan 1.000 orang ya? Nggak ada, 500? Yang hadir di sini berapa kira-kira setiap sholat duhur? Mungkin 100 aja nggak nyampe. Sampai ya? Nggak nyampe 100 kan? Nah. Jadi 100 itulah yang sebenarnya yang merepresentasikan apa yang disampaikan Ibnu Athaillah. Dia tidak melanggar perjanjian dia dengan manusia dan dia tidak melanggar perjanjian dia dengan Allah. Jadi kalau saya boleh nyampaikan, orang kalau sholat jamaah di sini menggugurkan satu kantor yang tidak sholat berjamaah. Tahu kenapa? Hadirin, saya sambil berdiri nggak apa-apa ya. Insya Allah ini bocah jadi bocah yang soleh. Amin Allahumma amin. Dia dari tadi pengen megangin ini satu man. Lagian saya juga ngajar di sini kagak pernah diupload juga, jadi ya udah. Iya, belum diupload juga, biar sambil begini dah ya. Nah, dia pengen megangin Quran nih. Naam, ya. Kemudian Syarih mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dan semua yang berjalan di atas permukaan bumi ini sebenarnya nggak ada yang nanggung rezekinya. Tapi yang menanggung rezekinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita naik motor, setiap kita naik mobil, itu harus kita ulang itu. Rabbi wa rabbukallah, Rabbi wa rabbukallah. Yang mengatur saya, yang mengatur kamu itu adalah Allah. Allahu anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Maknanya apa, Pak? Kita pasrah betul dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah atur pasrah. Dan alhamdulillah Anda semua yang hadir di sini sudah menunjukkan di siang hari ini Anda pasrah kepada aturan Allah dengan sholat berjamaah.
Anda pasrah dengan janji Nabi Muhammad SAW, barang siapa mencari ilmu karena Allah, maka Allah akan permudah jalannya ke surga. Itu kita sudah memenuhi. Wa ana abduka, saya hambamu, wa ana ala hadika wa adika mastata'tu, sesuai dengan perjanjian saya kepadamu semampu saya. Ya Allah, saya berlindung dari semua kejelekan saya, dari semua kejahatan saya. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa bu dzambi. Ya Allah, aku kembalikan semua nikmat yang kau berikan kepadamu dan juga dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah saya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ya Allah, ampunilah saya karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa saya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala fil ma'na tsani alladzi talabahu minhu wa allaysa lil insani illa ma sa'ah. Tapi Allah juga mengatakan begini, orang itu nggak bakal dapat kecuali apa yang dia perjuangkan. Wa qad ruya fi ba'dil athar anna Allah ta'ala yaqul abdi ati'ni fi ma amartuka wa la tu'allimni bima. Hilang nih. Bagus banget Sagap. Wahai hambaku, abdi, mana nih? Shallu ala Nabi Muhammad. Naam, nggak apa-apa ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, abdi, hambaku, ati'ni, taati saya fi ma amartuka, atas apa yang saya perintahkan untuk kamu, wala tu'allimni bima yasluhuka. Jangan kamu ngajarin siapa yang bagus buat kamu. Ini udah pernah saya ceritain kan, gimana saya kemarin berapa kali, tapi ternyata demi Allah nggak beda. Namanya rejeki, apalagi sekarang mau Muharram. Ingat, saya mau ngingetin nih. Man wasa'a ala iyalihi yawma asyura wasa'allahu ta'ala rizqahu sa'ira sanati. Masya Allah Bang Sukron. Kopi laki bini. Oke ya. Kata saudara, kata Nabi, siapa yang meluaskan rejeki keluarganya di hari Asyura tanggal 10 Muharram, Allah luaskan selama 1 tahun. Abdullah bin Mubarak mengatakan, saya sudah mengamalkan ini 50 tahun. Bapak kalau pengen afwan ya, rezeki zahir batin ya, uang masuk kantong sebelum keluar masuk lagi, tanggal 10 Muharram, tolong kasih istrinya duit lebih. Anaknya duit lebih. Kalau perlu tabungan keluarin. Ini Syekh Ali Jumah kasih komentar, saya sudah mengamalkan ini puluhan tahun benar. Dan saya juga kasih komentar, ini hadisnya Hasan derajatnya, riwayat Imam Al-Baihaqi. Saya kasih komentar, saya mengamalkan ini setiap tahun nggak pernah salah. Rezeki itu Allah Subhanahu wa taala pasti berikan dan tanggung saudara. Man wasa'a ala iyalihi yauma asyura. Siapa yang meluaskan rezeki keluarganya di hari Asyura. Pada suatu hari ada teman saya. Dia kasih istrinya, dia waktu itu uang mepet banget lah. Dia kasih istrinya itu sekitar 10 juta. Di tahun itu dia jabatannya naik, dikasih mobil baru dan duitnya nggak pernah kurang. Ada lagi teman saya ngasih istrinya 30 juta. Di tahun itu dia naik haji Bang Anwar. Ya, jadi ini janjinya Rasulullah. Kita orang beriman, cara cari rezeki kita rada beda sama orang-orang non-muslim. Kalau mereka mengandalkan upaya dan usaha, kita mengandalkan upaya dan usaha serta percaya kepada Nabi dan para ulama ini. Jangan kamu itu membuat hatimu itu risau. Dan ini pentingnya punya pasangan hidup yang soleha. Kadang-kadang kalau kita lagi dalam keadaan yang namanya sebagai seorang suami punya tanggung jawab besar. Kalau kita punya istri yang mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu sedih, Allah bersama kita. Innallaha takaffala bika rizqaka, Allah itulah yang menanggung rezeki kamu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, kamu enggak usah takut oleh yang tanggung rezekinya. Itu akan menenteramkan kita punya hati. Maka mudah-mudahan kita dikasih pasangan yang seperti itu. Kalau misalkan belum, bagaimana itu rasanya tuh? Nah, ya udah, kan banyak pilihan. Ya, banyak pilihan Haji Nu'man ya. Bisa bersabar atau berkabar. Ada bersabar, ada berkabar gitu ya. Itu pilihan-pilihan masing-masing. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ya, na'am. Kemudian wa dzakara fil khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma balu aqwamin yusharrifunal mutrafin wa yastakhfuna bil abidin wa ya'maluna bil Qur'an ma wafaqa ahwa'ahum
wa ma khalafa ahwa'ahum tarakuh fa inda dzalika yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd wa yas'auna fi ma yudriku bi ghairi sa'yin min qadaril maktur wal ajalil maktub war rizqil maksum wa la yas'auna fi ma la yudrik illa bis sa'i minal jaza' al mawfur was sa'il mashkur wat tijarah allati la tabur. Kata Nabi, kenapa orang-orang ini mereka memuliakan para perusak, mereka merendahkan para ahli ibadah, mereka mengamalkan isi Al-Quran kalau sesuai dengan maunya, kalau nggak sesuai dengan maunya ditinggalin semuanya. Mereka beriman dengan sebagian ayat Allah, sebagian lagi enggak. Mereka berusaha untuk mencapai sesuatu tanpa upaya daripada takdir yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dan rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Dan mereka tidak berupaya terhadap apa yang sebenarnya mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pahala yang berlimpah. Dan mereka tidak melakukan upaya yang menimbulkan rasa terima kasih dari Allah Subhanahu wa taala dan juga jual beli yang tidak akan rugi. Maksudnya apa? Ibadah, sedekah, sabar, syukur, ya. Jadi kalau perkara poligami sikat. Ya kan? Perkara adil belakangan. Gitu kan? Nikah halal jabanin. Yang penting saksi dua, ada wali, lancar. Masalah perasaan bini bodo amat. Nah, itu artinya apa? Ngambil satu bagian Quran, bagian lain ditinggalkan. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Nabi, ya. Faman qama bihadzal amr ala ma yanbaghi lahu minal wajhi alladhi dzakarnah minal ijtihad fil amr matlub minhu wat tafrighal qalbi minal amril madmun lahu faqad infatahat basiratuhu. Nah, kata beliau nih, apabila ada manusia yang berjuang mencari pekerjaan sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sepertinya harus dikembalikan ke pawangnya nih. Ya, biar kita bisa fokus ngaji. Ini kita cari berkahnya antum aja nih.